Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ibadur rahman, yaitu hamba-hamba yang maha pengasih. Lawan daripada ibadur rahman ini adalah ibadus syayatin, hamba-hamba syaitan. Apa kriteria daripada hamba-hamba ar-Rahman ini? Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi, hidup di muka bumi dengan rendah hati. Haunan dalam bahasa Arab ini diartikan sering dengan mudah, sebagaimana dalam doa yang biasa kita panjatkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, buatlah kemudahan ketika dalam keadaan sakaratil maut. Jadi hamba Rahman ini adalah orang yang mudah diajak bekerja sama, mudah dalam bergaul, tidak berbelit-belit. Itulah hamba ar-Rahman. Dan inilah yang harus dilakukan oleh kita. Adalah manusia yang senantiasa memberikan kemudahan kepada orang lain, sebagaimana Allah telah memberikan kemudahan juga. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Kaum muslimin yang berbahagia, hamba ar-Rahman juga adalah hamba yang bisa untuk menahan diri di saat orang lain memancing emosi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang berbicara memancing emosi, maka dia katakan salama. Dia tidak membalas, tetapi diam ataupun juga memberikan nasihat supaya orang itu tidak mengulangi lagi. Yang ketiga daripada hamba Rahman ini adalah mereka yang di waktu malam, saat orang-orang lain tertidur, maka dia bangun. Alladzina yabituna li rabbihim ruk'an sujadan wa qiyaman. Orang-orang yang di waktu malam dia bangun, bersujud, ruku' dan bersujud, melakukan sholat tahajud. Rasulullah SAW menjanjikan akan masuk surga kepada orang yang bangun di tengah malam dan melakukan sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, yadkhulunal jannata bis salam. Kata Nabi, afsus salam, sebarluaskan kedamaian, sebarluaskan salam. Wasilul arham, sambungkan kekeluargaan. Wa at'imut ta'am, berikan bantuan orang-orang yang membutuhkan. Wa sallu bil laili, dan salatlah kamu di waktu malam. Wan nasun siniyam, ketika orang-orang tertidur. Yadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Tentu
Kalau kita suruh milih yang mana? Milih masuk surga, masuk neraka, tentu kita jawabnya akan masuk surga. Nah, kalau masuk surga ada kuncinya. Kuncinya adalah yang tadi itu. Kita menebarkan kedamaian, kita juga menyambungkan kekeluargaan, kita memberikan bantuan pada orang lain, dan kita juga sholat di waktu malam, berdoa di waktu malam ketika orang-orang lain tertidur. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh ibadur rahman ini? Yang dilakukan oleh ibadur rahman adalah alladzina idza anfaqu, orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya maka mereka itu tidak kikir dan juga tidak boros. Tidak kikir dan tidak boros. Ya. Ini hamba Ar-Rahman ini adalah mereka yang stabil dalam mengelola ekonomi. Ya. Tidak israf, berlebihan, tidak tabzir, mubazir, menggunakan harta yang tidak ada keperluan, tidak juga safih, menggunakan harta untuk berbuat dosa, dan juga tidak israf, menggunakan harta untuk bermegan dan bermewah-mewahan. Ini yang dilarang oleh Allah di dalam membelanjakan harta kita atau menggunakan harta kita. Satu israf. Israf itu adalah kita membelanjakan harta dengan boros. Kemudian tabzir, kita menggunakan harta yang tidak ada manfaatnya. Kemudian safih, kita menggunakan harta untuk berbuat dosa seperti berjudi, main wanita dan lain sebagainya. Dan israf adalah kita menggunakan harta untuk bermegahan. Maka ini harus dihindari oleh kita. Islam mengajarkan kepada kita, apabila kita membelanjakan harta, alladzina idza anfaqu, bila kita membelanjakan harta, kita tidak boleh israf, ya, tidak boleh tabzir, tidak boleh juga safih dan lainnya yang sudah kita sebutkan tadi. Ini adalah hamba-hamba daripada Ar-Rahman yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Dan yang satu lagi adalah hamba Ar-Rahman itu adalah senantiasa berdoa kepada Allah untuk keselamatan dirinya, kemudian keselamatan juga keluarganya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran dijelaskan, ayat selanjutnya daripada surat Ar-Rahman, surat Al-Furqan ini adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami adalah istri-istri yang menyejukkan mata, enak dipandang, enak didengar. Ini adalah yang diminta oleh kita kepada Allah SWT. Anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak membawa keruwetan, tapi anak-anak yang membawa kesejukan, ketenangan, ketentraman di dalam hati. Inilah yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, sebab kebahagiaan dalam rumah tangga adalah modal kebahagiaan untuk hidup. Andai kata dalam rumah tangga itu semerawut, betapapun dia memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya, maka tetap dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu, ketenangan dan ketentraman ini harus dibangun lewat rumah tangga. Ciptakan rumah tangga yang berbahagia sebagai ciri kita untuk menjadi hamba-hamba Ar-Rahman. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.